Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan, para akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini adalah pertemuan perdana. Kita akan bahas buku bekal salat ya yang terdiri atas 2 jilid. Namun kita akan menyampaikan secara ringkas insyaallah dan kita akan fokus pada praktek ya. Tetapi materi tetap juga akan saya sampaikan. Dan kita tahu bahwasanya salat adalah perkara yang sangat agung ya. Oleh karenanya perkataan indah dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau berkata, lil abdi baina yadayillahi mauqifan. Seorang hamba ya di hadapan Allah ada 2 kondisi ya. Mauqifun baina yadayhi fi salat. Ya, seorang hamba di hadapan Allah dalam 2 kondisi. Kondisi yang pertama, mauqifun baina yadayhi fi salat, yaitu dia berada di hadapan Allah ketika salat. Yang kedua, mauqifun baina yadayhi yauma liqa'ihi. Yang kedua, dia berada di hadapan Allah tatkala hari kiamat, tatkala bertemu dengan Allah secara langsung. Faman qama bihaqqil mauqifil awwal hawwana alaihi al-mauqifil akhar. Ya. Barang siapa yang dia pada kondisi yang pertama dia benar-benar menunaikannya dengan baik, yaitu ketika sedang salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan baginya kondisi yang kedua ketika di akhirat. Ya, akan mudah baginya tatkala di padang mahsyar, akan mudah baginya tatkala dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan seterusnya. Wa man istahana bihadzal mauqif wa lam yuwaffihi haqqahu shaddada alaihi dzalikal mauqif. Barang siapa yang menganggap remeh ya mauqif yang pertama, kondisi yang pertama, yaitu menganggap remeh salat ketika dia berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tunaikan haknya, maka Allah akan menyulitkan dia pada kondisi yang kedua ya. Pada kondisi yang kedua. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Allah berfirman, maka di sebagian malam sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya dengan waktu yang panjang. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Mereka itu yang enggan salat adalah orang-orang yang menyukai perkara yang disegerakan, itu dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Dan mereka meninggalkan di belakang mereka nanti ya hari yang berat. Ini dalil disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Maka barang siapa yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di malam hari ya, dia konsentrasi ketika salat di hadapan Allah di dunia, maka nanti di akhirat al-jaza' menyisil amal. Dia konsentrasi ketika berhadapan dengan Allah di dunia, maka di akhirat dia akan dimudahkan berhadapan dengan Allah di padang mahsyar ketika dihisab dan seterusnya. Dari sini kita tahu bahwasanya ibadah salat adalah ibadah yang agung yang kita harus konsentrasi ya untuk bisa melaksanakannya dengan baik ya. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih pada bab pertama dan kemudian juga bab kedua. Yang pertama mengenai muqaddimah, yang kedua mengenai bersuci. Ya, kita akan sampaikan praktek tentang wudu, kemudian mandi dan tayamum secara ringkas. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit perkara ya, yang berkaitan dengan muqaddimah sebagai pengingat saja. Nanti antum kalau ingin memperdalam tinggal baca buku bekal salat. Bagi yang tidak punya buku, ya qadarullah bukunya sudah habis ya. Kalau yang tidak punya buku maka bisa mendownload aplikasi bekal Islam, karena di situ juga ada aplikasi bekal salat yang isinya sama dengan apa yang ada di buku insyaallah taala. Taib. Kita akan pertama adalah muqaddimah ya. Dalam muqaddimah saya ada membahas beberapa permasalahan ya, di antaranya adalah masalah sejarah salat ya. Ya, kemudian setelah itu ada masalah keutamaan salat. Ya, kemudian ada
adab, ya, adab menuju masjid. Kemudian perkara yang keempat adalah pentingnya khusyuk dalam salat. Pentingnya khusyuk dalam salat. Ya, ini bab yang pertama. Bab kedua baru kita akan bahas masalah taharah. Tentunya pembahasan panjang, tapi saya ingin meringkas aja. Ya, kita tahu sejarah salat ada beberapa poin yang perlu kita ingat. Ya, bahwasanya pertama para anbiya, para nabi, mereka juga salat. Mereka juga salat, ya. Dan dalil tentang hal ini banyak, ya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ismail alaihissalam, ya. Mereka membangun Ka'bah, ya. Untuk apa? Lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Di antaranya dibangun Ka'bah untuk war ruk'is sujud, untuk orang-orang ruku' dan sujud. Ya, artinya mereka salat, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kemudian juga misalnya Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, "Wa aqimis salata li dzikri." Wahai Musa, dirikanlah salat untuk mengingatku. Nabi Musa salat. Kemudian juga misalnya sebelumnya adalah Nabi Syuaib, ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasya. Ya. Wahai Syuaib, apakah salatmu memerintahkan engkau agar kami meninggalkan sesembahan-sembahan kami yang disembah oleh nenek moyang kami, ya, kami melakukan kepada harta kami yang apa kami sukai. Jadi mereka tahu Nabi Syuaib salat. Para anbiya mereka, Nabi Isa alaihissalam ketika berbicara masih kecil, dia mengatakan inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ya, aku adalah hamba Allah. Allah menjadikan aku nabi, Allah memberikan kepadaku Injil, dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakat. Allah berwasiat kepadaku untuk salat dan bayar zakat selama aku masih hidup, ya. Kemudian dan nabi-nabi seluruhnya melaksanakan ibadah salat. Jadi permasalahan bagaimana tata caranya itu yang kita tidak tahu. Bagaimana tata caranya kita tidak tahu. Jika para nabi mereka juga salat, ya. Demikian juga umat para nabi sebelumnya juga diperintahkan salat, ya. Umat-umat para nabi sebelumnya juga diperintahkan salat. Dan ini sangat jelas ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi SAW menerima perintah dari Allah salat 50 waktu, kemudian Nabi Musa turun kepada Nabi Muhammad SAW turun ketemu Nabi Musa, kemudian Musa mengatakan mintalah keringanan. Rasulullah naik lagi ketemu Allah, turun sampai dari 50 waktu jadi 5 waktu. Ya, setelah sampai 5 waktu, kemudian Nabi Musa masih suruh lagi. Ya Muhammad minta keringanan lagi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qad rawattu qaumi adana min dzalik. Aku telah menyuruh umatku untuk salat lebih sedikit daripada 5 waktu. Lebih sedikit 5 waktu mereka tidak melaksanakan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya umat Nabi Musa alaihissalam mereka juga diwajibkan salat tapi lebih sedikit dari 5 waktu, entah 4 entah 3, wallahu alam bisawab. Ya, tetapi intinya jika para nabi mereka salat, maka umat-umat juga sebelumnya juga diperintahkan untuk salat. Hanya saja kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu, ya, kaifiyatnya, kemudian berapa kalinya sehari. Berapa kali sehari kita tidak tahu, ya. Tapi kita tahu mereka salat. Seperti Rahib Juraij, ya, seperti dalam hadis yang masyhur, ya, yang dia punya sauma'ah, tempat kuil yang dia selalu salat di situ, dari Juraij, dari orang yang saleh dari Bani Israel. Kemudian adapun salat berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka pertama kali salat
salat disyariatkan? Yaitu salat ya, dikerjakan ya tanpa kita ketahui bagaimananya ya. Ketahui berapa waktunya. Berapa kali sehari. Namun kata sebagian ulama seperti Ibnu Hajar rahimahullah, sebelum salat 5 waktu, kata Ibnu Hajar adalah 2 kali sehari. Sebagian ulama mengatakan 2 kali sehari. Ini awalnya ya, pada awalnya. Kemudian setelah itu diwajibkan salat malam. Salat malam ini berlaku sampai setahun ya, dengan berlaku setahun. Ini tentu ada perbedaan pendapat juga, tapi pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama berlaku setahun ya. Sebagaimana dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila wa zid alaihi waratil Qur'ana tartila. Kemudian baru terakhir diwajibkan salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Kapan? Ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj. Kapannya wallahu alam bisawab ya. Tapi dia menjelang, ini terjadi menjelang hijrah. Terjadi menjelang hijrah. Akan tapi ketika diwajibkan salat 5 waktu, ya, pertama kali diwajibkan salatnya 2 rakaat. Salatnya 2 rakaat. 2 rakaat, ya. 2 rakaat. Jadi salat asar masih 2 rakaat, salat zuhur 2 rakaat. Salat maghrib mungkin 3 rakaat ya, tapi yang 4 rakaat masih 2 rakaat ketika itu ya. Kemudian masih menghadap Baitul Maqdis. Ya. Baitul Maqdis, yaitu Masjid Aqsa. Kemudian setelah itu setelah berhijrah, setelah sekitar 16 bulan atau 17 atau 18 bulan, setelah sekitar 16 bulan berhijrah, baru ya kiblat pindah ke Mekah. Ya. Selain itu mungkin sebelumnya sudah terjadi proses 4 rakaat, tapi kapannya Allah alam bisawab. Dan salat juga telah 4 rakaat. Tapi kapan ini Allah alam bisawab. Ya. Tapi Aisyah mengatakan awal mafuridat salat rakaatan ya, bahwasanya yang pertama diwajibkan salat 2 rakaat. Fa uqirrat fis safar wa utimmat fil hadar atau kama qalat. Maka kemudian safar tetap berlaku 2 rakaat tetapi mukim jadi 4 rakaat ya. Ini sejarah kira-kira demikian sejarah salat. Dan pertama kali Rasulullah SAW menghadap kiblat, pindah menghadap Ka'bah ketika Rasulullah SAW salat di Masjid Banu Salimah atau Masjid Bani Salimah ya. Ketika Rasulullah SAW menjenguk seseorang, kemudian Rasulullah SAW salat duhur di situ, baru 2 rakaat, kemudian turun ayat fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka Nabi rakaat ketiga keempat sudah dari menghadap ke utara berubah menjadi ke arah selatan. Dari menghadap Baitul Maqdis berubah menjadi menghadap Ka'bah. Dan itu ketika Rasulullah SAW salat zuhur. Makanya masjid tersebut sekarang dinamakan dengan Masjid Al-Qiblatain. Itu asalnya Masjid Banu Salimah. Taib, kita bahas berikutnya tentang keutamaan salat.
Keutamaan salat sangat banyak ya. Tentu keutamaan salat sangat banyak, tetapi di antaranya ya bahwasanya amal hamba yang pertama kali dihisab adalah salat. Ya. Adalah salat. Salat adalah tiang agama dan lain-lain. Di antaranya yang saya ingin sampaikan bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam was-salatu nur, was-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Ya. Salat adalah cahaya. Para ulama berselisih apa makna cahaya di sini ya. Namun yang benar hadisnya umum, maka cahaya di sini ya mencakup cahaya di dunia. Ya. Kata dalam satu hadisnya maudhu, hadis palsu, tapi kata sebenarnya maknanya benar. Man hasuna salatuhu bil lail, man kathura salatuhu bil lail hasuna wajhuhu fin nahar. Barang siapa yang malam hari sering salat malam, maka wajahnya indah ketika di siang hari ya. Orang kalau banyak salat maka akan dipandang dengan enak, orang tidak curiga memandangnya, orang senang bertemu dengan dia ya. Kemudian di antaranya pada wajahnya ya. Kemudian di dunia juga apa? Sebagai petunjuk baginya. Petunjuk baginya. Berarti ini cahaya maknawi ya, cahaya maknawi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kalau orang salatnya benar, niscaya dia akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Kalaupun dia melakukan, dia akan segera bertobat. Seorang jahatnya seperti apapun, seorang pelaku maksiat apapun, berarti jangan tinggalkan salat lima waktu. Selama salat lima waktu dia masih kerjakan, maka tetap ada kegelisahan ketika dia melakukan kemaksiatan. Dia tetap merasa berdosa, terus hatinya dibersihkan. Dan salat akan bersih. Dalam lama dia akan meninggalkan perbuatan tersebut ya. Tapi cahaya di dunia, kemudian kata para ulama, cahaya di alam barzakh. Di alam barzakh ya. Di alam kubur kita tahu bahwasanya kita sangat butuh dengan cahaya di alam tersebut, alam yang gelap ya. Kemudian bayangkan kalau seorang tinggal satu tempat kemudian sempit ya, kemudian gelap ya, mengerikan. Tapi ketika seorang beriman kepada Allah, maka kuburannya diperluas, kemudian diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya cahaya ya yang paling penting ya ketika di mahsyar ya. Bukankah Nabi SAW mengatakan inna ummati yud'auna yaumil qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sungguhnya umatku pada hari kiamat akan dipanggil ada cahaya dari bekas wudu ya. Orang yang salat maka tubuh mereka bercahaya, wajah mereka bercahaya, tangan mereka bercahaya, kaki mereka bercahaya ya, karena mereka dahulu salat di dunia. Kemudian yang paling penting adalah cahaya di atas sirat ya. Di atas sirat yang menuju surga, yang di mana seorang membutuhkan cahaya untuk bisa melewati sirat menuju surga, karena ketika itu terjadi zulmah, kegelapan yang luar biasa. Jika seorang tidak memiliki cahaya, maka dia akan jatuh ke dalam api neraka jahanam. Ya, tentu keutamaan salat sangat banyak. Di antara tadi saya sebutkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya kalau orang serius ketika mauqif baina yadayillah fi salat, jika dia benar-benar serius ketika salat, maka dia akan dimudahkan pada mauqif-mauqif yang lain, kondisi-kondisi yang lain di hari akhirat kelak. Tapi berikutnya berkaitan muqaddimah tentang adab ya. Adab menuju masjid. Ini terutama bagi lelaki, berlaku juga bagi wanita, tapi ini terutama bagi lelaki, adab menuju masjid. Banyak adab ya, seperti pakaian khudzu zinatakum inda kulli masjid, pakai pakaian yang baik ya, kemudian pakai wangi-wangian kalau kita ke masjid, kemudian di antaranya
baca doa ketika masuk masjid, kemudian keluar masjid ketika baca doa juga, kemudian berwudu dari rumah ya. Tapi ada poin yang ingin saya sampaikan, ada poin penting, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza kana ya'midu ila salat fa innahu fi salat." Atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salah seorang dari kalian jika jika menuju salat, berangkat menuju salat, sesungguhnya dia sedang salat. Dia sedang salat. Dari sini maka seorang menghadirkan dalam dirinya ketika dia sedang berjalan dari rumah menuju masjid, dia sedang salat. Artinya pahala sudah mulai berjalan berdasarkan hadis ini. Karena dia mengatakan fa innahu fi salat, dia sedang salat. Makanya disunahkan seorang sebelum pergi ke masjid berwudu. Karenanya, perhatikan. Karenanya ya. Ya, disunahkan berwudu sebelum ke masjid. Sebelum keluar dari rumah. Ya, karena dia sudah berjalan menuju masjid. Kemudian di antaranya adalah berjalan dengan tenang. Jangan tergesa-gesa. Tenang dan tidak tergesa-gesa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumu as-salata fa alaikumus sakinah." Jika kalian sedang berjalan menuju salat, maka tenanglah kalian, jangan terburu-buru. Ya, kalau kalian dapati sempurnakan, kalau enggak tinggal salat ya. Jadi jangan terburu. Kenapa? Kalian sedang salat. Bahkan yang menakjubkan juga bahwasanya dilarang bahasa Indonesia menyela-nyela jari ya. Dilarang menyela-nyela jari, tasbik. Dilarang at-tasbik. Menyela-nyela jari. Meskipun belum salat ya. At-tasbik. Menyela-nyela jari dilarang. Ya, kita dalam salat dilarang, tentu jelas dalam salat dilarang ya. Karena ada yang mengatakan ilahnya, ada yang mengatakan ini salat tata cara salat Yahudi, ada yang mengatakan seperti orang main-main salat begini, seperti orang tidak sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilarang menyela-nyela jari bukan hanya ketika salat, tetapi ketika menuju salat juga dilarang untuk menyela-nyela jari ya. Dilarang. Kenapa? Karena dikatakan dia sedang salat. Fa innahu fi salat, dia sedang dalam kondisi apa? Salat, maka dilarang. Beda ketika selesai salat, boleh menyela-nyela jari. Rasulullah SAW ketika selesai salat, Rasulullah SAW syabbaka baina asabi, Rasulullah SAW menyela-nyela jari beliau. Kemudian yang penting juga adalah berdoa ya. Berdoa ketika di jalan dengan doa yang masyhur di antaranya, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran ya. Waj'alni nuran min fawqi nuran min tahti nuran an yamini nuran shimali nuran waj'alni nuran. Ya Allah, jadikanlah pada hatiku cahaya. Ya Allah, jadikanlah pada pandanganku cahaya. Ya Allah, jadikanlah pada pendengaranku cahaya. Ya Allah, jadikanlah cahaya di atasku, dari bawahku. Wa an yamini nuran, berikanlah cahaya dari samping kananku. Wa an shimali nuran, dari sebelah kiriku nuran. Waj'alni nuran, dan jadikanlah aku cahaya. Ya Rabbal Alamin. Jadi ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika berjalan menuju masjid dia serius. Makanya para ulama menulis buku tentang adabul masyi ilal masjid. Adab-adab berjalan menuju masjid, karena bukan cuma salat aja yang penting, muqaddimahnya juga penting. Bahkan kalau orang serius dalam hal ini dia mudah untuk khusyuk. Di antara Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala punya buku judulnya Adabul Masyi ila Salat ya. Adab berjalan menuju salat, dan dibahas oleh para ulama khususnya adab menuju masjid, menuju salat, karena ini juga perkara penting. Yang terakhir muqaddimah ya adalah khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam salat. Ini tentunya perkara yang sangat penting. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un ya.
sungguh beruntung orang-orang beriman. Kemudian Allah sebutkan banyak ciri-ciri orang beriman. Ciri pertama yang Allah sebutkan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, ya, dan tentu keutamaan khusyuk sangat banyak. Adapun tata cara khusyuk, ya, kiat meraih khusyuk. Di antaranya beradab ketika menuju masjid. Ini penting untuk membantu kekhusyuan. Beradab menuju masjid, memahami apa yang diucapkan. Jadi kita baca Al-Fatihah, kita berusaha memahaminya, kita baca zikir sujud, zikir ruku, semuanya kita berusaha memahami makna. Dulu di antara dua sujud, dan itu semua dalam aplikasi bekal salat. Tinggal kita berusaha mengulang-ulang. Insyaallah kalau kita sering, kita akan pahami apa yang kita ucap, dan itu sangat membantu kekhusyuan. Kemudian salat seperti hendak meninggalkan dunia ini. Sholli salata muwaddi'in, kata Nabi SAW. Sholli salata muwaddi'in. Salatlah kalian seperti orang yang hendak meninggalkan dunia ini. Jadi orang serius. Bisa jadi salat ini salat yang terakhir, kita enggak tahu setelah ini kita terkena musibah, sakit, kecelakaan, kita enggak tahu. Ya, kena serangan jantung, wallahu alam bisawab. Tapi mumpung kita masih dikasih kesempatan untuk salat, kita salat. Makanya para salaf dahulu kalau mereka tahu mereka akan dibunuh, mereka minta salat terlebih dahulu. Mereka sampai dijadikan sunnah, Kenapa? Karena ibadah yang paling agung sebelum kita bertemu dengan Allah, salat. Maka mereka meninggal, mereka minta mau dibunuh sama pemerintah yang zalim misalnya, atau mau dibunuh oleh musuh, dibunuh oleh orang kafir, maka mereka minta salat terlebih dahulu, ya. Itu di antara bentuk seorang berusaha untuk bertemu Allah. Sebelum bertemu Allah, dia salat terlebih dahulu. Kemudian di antara yang membantu khusyuk adalah menghadirkan hati bahwa kita sedang bermunajat dengan Allah. Munajat itu maksudnya bicara, berbisik-bisik berdua, namanya munajat, ya. Makanya dalam hadis, idza kana ahadukum fis salati fa innahu yunaji rabbahu. Jika salah seorang sedang salat, maka dia sedang bermunajat dengan Rabbnya. Sedang berbicara, makanya kita mengatakan alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Allah balas perkataan kita. Ya Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa taqallubaka fis sajidin, ya. Allah tahu gerak-gerikmu ketika kau sedang sujud, ya. Ya. Allah tahu apa yang kita lakukan. Kita sedang sujud berdiri, ya, maka kita yakin kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara mukaddimah dari bab pertama yang ingin saya sampaikan. Ringkasan dari kitab bab salat yang para ikhwan, para akhwat bisa membacanya insyaallah taala di buku atau di aplikasi. Tolong dihapus. Setelah ini kita masuk pada bab yang kedua tentang praktek singkat bagaimana cara bersuci insyaallah taala. Baru kemudian insyaallah 2 pekan lagi kita akan masuk pada tata cara salat insyaallah taala.
Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk pada bab kedua tentang tata cara bersuci. Tentu secara ringkas juga tata cara eh, bersuci ya. Karena kita tahu syarat salat adalah seorang dalam kondisi suci. Jika tidak suci maka salatnya tidak sah. Dan adapun bersuci kita bisa bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah wudu, ya. Kemudian adalah mandi, al-ghuslu. Kemudian yang ketiga adalah tayammum, ya. Kita akan sampaikan secara singkat tentang wudu, ya. Tentunya wudu adalah untuk hadas kecil, ya. Kemudian mandi adalah untuk hadas besar. Adapun tayammum adalah untuk hadas kecil dan besar, ya, sebagai pengganti wudu dan tayammum dan mandi. Taib. Wudu, ya. Ada rukun wudu biar tidak lupa, ya. Rukun wudu. Di antaranya adalah basuh 4 anggota wudu yang disebut dalam Al-Quran. Ya, ini empat berarti apa? Mencuci tangan, mencuci wajah sudah satu. Kemudian yang kedua mencuci kedua tangan. Kemudian yang ketiga mengusap kepala. Yang keempat mencuci kedua kaki. Ini di antara rukun wudu membasuh 4 ini, ya. Kemudian di antara rukun wudu adalah tertib. Tertib itu berurutan sesuai dengan dalam Al-Qur'an. Berurutan sesuai dengan Al-Qur'an. Urutan dalam Al-Qur'an. Ini saya sudah jelaskan panjang lebar dalam tafsir surat Al-Maidah ayat ke-6, ya. Yaitu aturannya sebagaimana dalam Al-Qur'an, yaitu wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, baru kedua kaki. Wajah, kemudian tangan, kepala, kedua kaki. Kemudian di antara rukun wudu adalah al-muwalat. Itu berkesinambungan. Maksudnya apa? Maksudnya ya, sebelum anggota wudu sebelum kering sudah membasuh yang berikutnya. Basuh anggota wudu berikutnya. Anggota wudu berikutnya, ya. Sudah membasuh anggota wudu berikutnya. Artinya kalau saya misalnya mencuci wajah, contoh, terus ada telepon, saya bilang bismillah, saya cuci wajah, saya angkat telepon, ya. Misalnya angkat telepon mungkin 1 menit, 2 menit, 3 menit, wajah saya masih basah, saya bisa lanjutin langsung, enggak ada masalah. Tapi kalau saya bicara setengah jam wajah sudah kering, ya saya harus ulang lagi dari awal. Karena disyaratkan wudu harus muwalat. Rukun wudu harus apa? Muwalat, berkesinambungan. Rukun wudu. Kemudian ada pun sunnah-sunnah wudu sangat banyak, ya. Sunnah-sunnah wudu sangat banyak. Tentu kalau kita berwudu ikut sunnah, pahalanya lebih banyak, ya. Kita
Tapi harus kita tahu mana yang rukun, yang tidak boleh ditinggalkan, mana yang boleh ditinggalkan, ataupun kalau ditinggalkan tidak membatalkan wudu. Ya, sunnah-sunnah wudu sangat banyak, di antaranya baca bismillah sebelum wudu. Kemudian mencuci tangan ya hingga pergelangan. Ya, sebelum wudu. Kemudian berkumur istinsyak, menghirup air ke hidung. Kemudian istinsar yaitu mengeluarkan air dari hidung. Kemudian di antara sunnahnya adalah membasuh 3 kali. Kecuali kepala, maka hanya sekali. Kemudian di antara sunnah adalah dahulukan kanan dari yang kiri. Dari yang kiri. Seandainya ada orang berwudu tangan kiri dulu baru tangan kanan sah. Kaki kiri dulu kaki kanan sah ya. Jadi yang sunnahnya kanan dulu baru kiri sebagaimana dalam hadis ya. Kemudian yang berikutnya mengusap kedua telinga. Kemudian juga berdoa setelah berwudu. Setelah berwudu ya. Kemudian yang terakhir catatan penting ya. Pertama, untuk membasuh minimal air dijalankan di anggota tubuh. Jika digosok maka lebih afdal. Ya. Maksud saya kalau kita wudu itu harus air di jalan. Ya. Adapun kalau orang wudu cuma semprot spray maka tidak sah. Karena namanya goslu mencuci itu air jalan. Ya. Apakah harus digosok ketika berwudu? Tidak harus, sunnah. Kalau bisa digosok ini lebih bagus. Tapi seandainya ada orang nyalain keran kemudian dia cuma gini aja tanpa digosok, yang penting kena air semuanya maka sah. Ada orang misalnya cuci kaki dia cuma nyelupin kakinya, sah ya. Tapi kalau dia gosok kita lebih afdal ya. Dan ini pendapat jumhur ya. Karena pendapat Malikiyah harus digosok ya, tapi yang benar tidak harus ya. Kemudian yang kedua seluruh anggota wudu yang dibasuh harus terkena air. Kecuali kepala ya. Kepala maka yang penting sebagian besar. Kenapa? Karena kepala yang diwajibkan, karena kepala tidak dibasuh. Dibasuh tapi diusap. Ini yang perlu kita ingatkan. Baik, sekarang kita praktekkan tata cara berwudu ya. Sekarang kita cara berwudu. Baik, tolong difokuskan. Baik, kita bayangkan aja ada air ya. Gimana caranya? Tentu pertama kita berwudu, kita bilang Bismillah.
bismillah, kemudian kita mencuci kedua tangan. Ingat, sampai pergelangan. Ini belum inti wudu, masih muqaddimah. Seandainya kita tidak mencuci dua tangan ini juga sah, tapi ini sunnah. Cuci kedua tangan, terutama kalau baru bangun tidur. Ya, sampai di pergelangan tangan, bukan sampai di atas, cuma sampai pergelangan tangan. Jadi bismillah baru kita mencuci kedua tangan, ya, 3 kali. Setelah mencuci, karena ini masih sunnah wudu, ya. Setelah kita mencuci kedua tangan, maka disunnahkan kita berkumur-kumur 3 kali. Famadmid, kata Nabi, idza tawadda'ta famadmid. Kalau berwudu maka berkumur-kumurlah. Kita ambil air, berkumur-kumur sambil kita istinsyak. Istinsyak kita menghirup air di hidung. Kemudian kita buangkan, kemudian kita keluarkan air juga dari hidung. Keluarkan air dari hidung namanya istinsar. Istinsar. Jadi kita ambil 1, kemudian ambil lagi 2, kemudian ambil lagi 3, ya. Itu namanya berkumur-kumur, istinsak dan istinsar. Ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah menurut pendapat yang lebih kuat dan menjumhur ulama. Riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya hukumnya wajib, tapi yang benar adalah hukumnya sunnah. Kemudian setelah itu, setelah 3 kali maka kita mencuci wajah. Cuci wajah kita ambil air, terserah mau 1 tangan mau 2 tangan, Allah tidak bahas. Tapi kalau kita 2 tangan lebih mudah, ya. Mau dari sini dulu, mau dari atas dulu, dari sini terserah. Ya, jangan kita bilang sunnahnya begini, atau sunnahnya begini, atau sunnahnya begini, atau sunnahnya begini, terserah. Ya, terserah. Yang penting Allah suruh basuh wajah yang semudahnya aja. Ya, kalau 2 tangan lebih mudah. Adapun wajah, haddul wajah, batasan wajah, yaitu dari rambut tempat tumbuh di sini, ya, vertikal sampai di dagu sini. Ini namanya wajah. Kemudian adapun dari kanan ke kiri horizontal, yaitu dari sini, dari sini sampai ke sini. Ya, ini namanya semuanya wajah. Kalau orang punya cambang di sini, ada khilaf di kalangan ulama bagaimana di belakang cambang ini. Setelah telinga ada bagian kulit kemudian cambang. Ya, karena kalau sudah namanya wajah dalam bahasa Arab itu sesuatu yang orang melihat dengannya, ya. Ketika dilihat di kaca itulah yang terlihat, namanya wajah. Oleh karenanya di belakang ini bukan wajah, ini juga bukan wajah karena tidak terlihat ketika di cermin. Kemudian rambut yang jadi patokan adalah di sini yang tumbuh rambut biasa. Adapun kalau orang botak tengah, rambutnya tumbuhnya di sini, ya bukan berarti dia harus sampai ke atas karena sudah kepala. Artinya yang wajar di sini, ya. Yang wajar di sini namanya wajah. Demikian juga kalau orang rambutnya sampai di sini misalnya, tetap yang jadi patokan adalah batasan normal, yaitu di sini. Itu namanya wajah. Maka dia pun mencuci wajahnya, ya. Sekali minimal. 3 kali lebih bagus. Kemudian ambil air lagi 2, yang penting kena semua. Kemudian yang ketiga, ini rukun, ini adalah rukun wudu. Yang tadi bismillah, cuci tangan, kumur-kumur, hirup air, keluarkan air, itu semuanya sunnah, bukan rukun wudu dan tidak wajib. Tapi setelah wajah 3 kali, baru kemudian tangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq. Dari tangan sampai ke siku. Siku masuk atau tidak ada khilaf, masukin aja siku biar diusap. Apakah mau begini? Air kemudian begini. Ya, ingat, ini diusap lagi. Ini tadi dari jari sampai pergelangan tangan sudah kita cuci di awal kali, sunnah. Jangan seorang menyangka karena sudah cuci sekarang tinggal bagian pergelangan sampai siku, tidak sah wudunya. Harus diulang lagi dari ujung jari sampai ke siku. Adapun caranya, terserah dia mau begini, boleh. Dia mau begini, boleh terus ke bawah, terserah, ya. Boleh, ya. Sunnahnya kanan dulu baru kiri, 3 kali, ya. Ustaz dia mau satu terserah, ya. Tapi ya sunnahnya kanan dulu 3 kali, baru kiri 3. Ada kalau seorang kiri dulu baru kanan, tetap sah karena antara kanan dan kiri tidak diwajibkan tertib, tapi disunahkan kanan dulu baru kemudian kiri dulu, ya. Sampai di siku. Sebagian ulama berpendapat sampai ke atas dan ini namun ada khilaf yang benar cuma sampai ke siku, ya. Ingat airnya dijalankan. Setelah itu baru kemudian kepala. Ya, untuk kepala perhatikan ada para ulama khilaf, ada yang mengatakan 1/4 kepala, ada yang mengatakan mayoritas kepala, ada yang mengatakan seluruh kepala. Yang benar adalah mayoritas kepala. Karena namanya usap tidak sama dengan mencuci. Kalau basuh semuanya harus kena air, kalau mengusap ya ini yang penting mengusap. Tangannya pun tidak bawa air, cuma sekedar basah. Dan ada 2 cara kita mengusap. Ini sunnahnya. Yang sunnahnya bagaimana? Sunnahnya kita muqaddami ra'sihi, kemudian tsumma dhahaba bihima ila qafah. Kemudian dibawa ke belakang sampai ke sebelum leher. Tsumma
raddahuma ila haitsu ma bada'a min. Kemudian dibalikkan lagi. Dibalikkan lagi. Baru kemudian sunnahnya kedua telinga. Ya. Jadi saya ulangi dari awal. Gini, terus balik lagi. Ustaz, kalau orang cuma begini aja sekali, boleh, enggak ada masalah. Sudah terusap, tidak mesti dibalik. Tidak mesti dibalik. Kalau mau sunnahnya dua-dua, maju dari depan ke belakang, balik lagi, baru kemudian diusap. Seandainya sekali aja maka sudah sah. Kemudian cara kedua yang diajarkan oleh Nabi SAW, jika rambut tebal dan tidak ingin berhamburan, karena kalau dibalik begini rambut mungkin berhamburan, apalagi orang ke kantor ingin rambutnya tetap terjaga, maka boleh dia begini. Boleh dia cuma begini, dia sekali turun ke bawah, satu, sama dia begini. Jadi tidak usah ditarik balik, begini aja. Sudah cukup. Atau dia cuma gini-gini juga boleh. Yang penting semuanya kena usapan tangan. Jadi saya ulangi, ada dua model. Pertama kita dari belakang, dari depan tarik ke belakang, balik lagi baru telinga. Atau yang agar rambut tidak berubah, maka kita boleh begini saja. Yang penting terusap ya. Itu untuk kepala. Demikian. Ustaz, bagaimana kalau perempuan rambutnya panjang ya? Jangan ikut rambutnya, yang pakai kepala. Tidak perlu rambutnya dipegang terus enggak perlu ya. Setelah kepala baru kemudian kita kaki ya. Coba kakinya gimana? Di sini kaki ya. Kaki dari ujung jari sampai ke mata kaki ya, sampai ke mata kaki. 3 kali. Mata kaki adalah yang ini, bukan yang ini ya. Orang Syiah menganggap mata kaki yang ini, yang benar mata kaki adalah ini. Jadi sampai sini mata kaki juga diusap sebanyak 3 kali ya. Jari-jari di sela-sela boleh ya. Tidak jadi masalah, menjela jari-jari hukumnya sunnah ya. 3 kanan, 3 kiri. Hati-hati mengenai tumit. Tumit sering tidak terkena air. Yang Nabi SAW mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Sebagian orang buru-buru ternyata tumitnya tidak kena air. Jadi dia cuci kaki 3 kali, kaki kanan, kaki kiri 3 kali, kemudian dia baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin ya. Sunnahnya tidak harus mengangkat tangan karena tidak ada dalilnya. Maka selesai dari tata cara berwudu. Taib. Selanjutnya kita bicara tentang mandi ya. Mandi besar ada 2 model ya. Pertama, mandi yujzi atau minimal sah. Kemudian mandi yang sunnah, mandi yang maksimal yaitu sunnah. Sunnah dikerjakan. Adapun mandi minimal sah, maka yang penting adalah niat ya. Penting apa? Niat mandi. Tentu juga ini tadi lupa ya, rukun wudu tentu juga niat ya. Harus ada niat wudu. Niat mandi bukan sekedar mandi, karena mandi ini penting. Barang siapa yang mandi kemudian dia tidak niat mandi, maka mandinya tidak sah. Saya sering sampaikan contoh seorang lelaki berhubungan dengan istrinya di hari Jumat di pagi hari. Setelah subuh kemudian dia berhubungan dalam kondisi junub. Kemudian jam-jam 10 dia pengen ke masjid, dia mandi, tapi dia ternyata lupa kalau dia junub sehingga dia tidak niat mandi junub, mau mandi biasa aja. Ketika dia salat Jumat dia baru ingat, ternyata saya tadi mandinya bukan niat mandi junub, maka mandinya tidak sah. Mandi itu tidak mengangkat hadas karena mandi butuh niat. Kalau sudah mandinya tidak sah, berarti toharohnya tidak sah. Kalau toharohnya tidak sah, maka salatnya tidak sah, harus diulang. Jadi niat mandi ya. Kemudian yang penting seluruh tubuh basah. Seluruh tubuh basah. Seluruh tubuh basah. Maksudnya jika seorang bismillah kemudian jebur ke dalam air, keluar maka sah mandinya. Maka sah mandinya ya. Ya, maka sah mandinya ya. Ini apa namanya? Mandi yang sah, minimal seperti itu ya. Ya, minimal seperti itu. Tanpa harus ada urutan.
tangan dulu, kaki dulu, terserah, mau dari bawah, dari atas, terserah. Pokoknya badan semua jebur kena air, bismillah, maka sudah sah. Mandi yang maksimal selesai dikerjakan, maka banyak seperti di antara sunnah-sunnah yang dikerjakan adalah ucapkan bismillah. Ini yang terbaik kita. Kemudian apa namanya? Setelah itu berwudu, ya, berwudu. Kemudian setelah itu apa namanya? Menggosok-gosokkan kepala, menggosok-gosokkan jari, gosok-gosokkan jari-jari di kepala, di kulit kepala, kemudian membasuh atau mengguyur bagian kanan tubuh dulu. Ya, jadi ini kalau kemudian jangan lupa ada juga apa? Berkumur-kumur, istinsyak, ya, istinsyak, ya, istinsar, ya. Nah, ini jangan lupa, usahakan juga, karena Imam Syafi'i meskipun memandang bahwasanya berkumur-kumur istinsyak adalah sunnah, tapi dia mengatakan kalau orang mandi jangan lupa berkumur-kumur istinsyak. Dia mengatakan siapa yang meninggalkan ini berkumur-kumur istinsyak, faqad asa'a, maka dia telah berbuat buruk. Tapi tetap sah ya. Tetapi kalau kita bisa mengerjakan sunnah ini semua, yang baik wudu kita kerjakan, berkumur-kumur kita kerjakan, istinsyak kita kerjakan, terbaik. Kalau enggak, yang penting kita niat jebur, basah semua sudah sah. Ya, ini mandi yang maksimal. Taib, gimana cara prakteknya? Mudah. Jadi kita kalau mandi junub, ya tentunya kita bersih-bersih dulu seluruhnya. Kotoran-kotoran kita bersihkan. Kalau masih ada air mani yang menempel di tubuh kita bersihkan. Kemaluan kita bersihkan. Setelah itu kemudian kita berwudu. Berwudu seperti mau sholat. Seperti wudu yang tadi kita jelaskan, berkumur-kumur, istinsyak. Kemudian ada dua pendapat, apakah kaki dibersihkan atau tidak langsung atau nanti setelah mandi. Boleh dua-duanya. Lebih mudah kita wudu selesai semua, kaki semua sudah bersih, baru kemudian kita mandi, ya. Kita ambil air kemudian kita gosok-gosokkan kedua tangan di kepala, ya, supaya kulit kepala semua kena. Ustaz, bagaimana dengan orang yang wanita yang memiliki kuncir atau kepang? Selama airnya masih mengenai kulit kepala, maka tidak harus dilepas. Mau lepas boleh, tapi tidak dikatakan wajib, ya. Kecuali kalau dia kepangnya sangat ini sampai air tidak bisa masuk di sampai kulit kepalanya, maka harus dilepas. Tapi selama air masih bisa masuk di kulit kepala, tidak harus melepas konde. Ingat, wanita tidak harus melepas konde, ya. Tapi yang penting air sudah masuk di kulit kepala, ya. Kecuali kondenya sangat padat, mungkin pakai mur, pakai apa sehingga nggak bisa dibuka, sehingga akhirnya kulit kepala ketahan, tidak bisa kena air, itu maka harus dibuka dalam kondisi demikian. Tapi kalau tidak, kalau air bisa kena, maka tidak harus, ya. Kita kesini ini, kemudian kita guyur badan sebelah kanan, ya. Kemudian 3 kali, sebelah kiri 3 kali, kemudian kita guyur badan seluruhnya 3 kali. Setelah itu selesai, ya. Jadi mandi junub demikian, sederhana, ya. Taib. Yang terakhir tayamum. Tayamum ini adalah pengganti wudu dan mandi. Tentu syarat-syaratnya sudah kita jelaskan, ya. Orang cari air tidak dapat, atau dia ada air tapi dia tidak bisa menggunakan air karena sakit dan berbagai macam uzur, ya intinya dia tayamum. Adapun tayamum maka cuma caranya ini yang minimal, atau yang sunnahnya bismillah, kemudian kita mengukulkan tangan di sumber tanah sekali, kemudian kita usap punggung kanan sebelah kanan, punggung kiri sebelah kiri, kemudian wajah sekali saja sudah cukup, ya. Semuanya sekali-sekali, ya. Ini pun mukulnya sekali. Kalau banyak debunya kita bersihkan atau kita tiup, karena kita bukan ingin mengotori wajah kita, ya. Tapi yang penting ada syarat, yang penting syaratnya ada debunya, ya. Kita pukul bismillah. Kalau banyak debu kita bersihkan, kemudian kita gosok sekali, kemudian wajah sekali, ya. Sudah cukup. Atau bisa wajah dulu. Ini ada 2 riwayat, ada tangan dulu, ada wajah dulu. Dalam Al-Qur'an
wajah dulu baru tangan. Intinya kata para ulama, tertib antara wajah dan tangan tidak wajib. Boleh wajah dulu, boleh tangan dulu. Bisa kita bismillah, kemudian kita wajah dulu, baru kemudian selesai. Itu cara tayamum, ya, cara tayamum sederhana seperti itu. Maka seorang sudah dengan tayamum dia bisa menggantikan wudu dan bisa juga menggantikan mandi junub. Adapun perincian bisa baca di buku kitab bekal salat. Inilah yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikut kita akan bahas tentang tata cara salat dengan fikihnya insyaallah taala. Demikian saja para jemaah majelis Ta'lim Qalbun Salim. Kajian kita insyaallah kita bisa ketemu 2 pekan lagi bismillah taala masuk dalam pembahasan praktek salat insyaallah taala. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.